segmen sesi masuk kelas. Kali ini Yulia menghadirkan resensi atau review buku buat kalian, atau book review, yaitu buku Kalarati kumpulan cerita pendek. Gimana? Hari ini sudah habiskan berapa buku untuk dibaca? Atau baru start membaca? Gak apa-apa, yang penting luangkan waktu buat baca buku ya. Nah, demi mengembalikan semangat membaca, Yulia hadirkan satu resensi buku yang barangkali saja menggugah kalian untuk banyak baca. Kalarati, bukan novel sih ya, melainkan sehimpun cerita pendek yang ditulis oleh 4 alumni Bekraf yang waktu itu mengadakan workshop di Surabaya beberapa bulan lalu. Sebelum bahas lebih banyak isi bukunya, tentunya buku Kalarati ini ditulis oleh Anggi Putri, Amelia Fiza, Dean Perdanaan, dan Rina Karisma dengan jumlah halaman 150. Lumayan sih ya. Nah, dalam bukunya ditulis ada sepasang sepatu kiri dan kanan. Mereka tak pernah tahu siapa yang melahirkan mereka. Bahkan tak pernah tahu siapa pencipta mereka dan untuk apa mereka diciptakan. Kau kesepianku, Dean Perdanaan. Lalu berikutnya juga ditulis dari judul Jelaga di Langit Sore oleh Amelia Fiza, yaitu kini ia tahu betapa amat menyakitkan kekalahan. Sebab patah hati lebih dari semua kekalahan yang pernah ia alami selama hidup. Lalu disambung dalam judul Senja di Sendang Mada oleh Anggi Putri, di mana dituliskan hidup memang sulit ditebak, seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja ia mau. Semakin berlari semakin kau dihantui. Dan yang terakhir ada dengan judul Bertolak Serasi dari Rina Karisma yang ditulis tak ada yang mustahil dari takdir, kelak bisa kembali atau selamanya pergi. Ya, kita tahu bahwasanya Kalarati ini merupakan karya dari para alumni Bekraf berisi 12 cerita pendek yang ditulis oleh 4 penulis muda dengan berbagai cerita dan sudut pandang. Jujur sih, awal membaca dari cerita pertama, Yulia sendiri lah ya, Yulia pribadi, ini sempat merasa kebingungan tentang jalannya cerita dan apa maunya dalam buku yang satu ini. Sampai pada cerita ketiga bahwa kumpulan cerpen ini mengambil Kala dan Rati menjadi nama tokoh utamanya. 4 penulis muda menyajikan 12 cerita yang berbeda-beda dengan memasukkan unsur-unsur budaya dan realita yang ada di Indonesia, membuat beberapa cerita tersebut menjadi kaya, tidak sekadar cerita pendek yang biasa saja. Nah, dari ke-12 cerita, ada beberapa cerita favoritnya Yulia nih. Salah satunya yaitu Senja di Sendang Made. Ini berkisah tentang kegundahan Rati yang harus mewarisi tradisi keluarga sebagai seorang sinden, sedangkan ia sendiri masih ingin melanjutkan mimpi-mimpinya. Cerita lainnya yang juga menarik perhatian ada juga sih, selain dari Senja di Sendang Made, ada Tak Jadi Kawini. Nah, mengenai Kala dan Rati yang ingin menikah, namun terbentur akan adat istiadat yang sempat membuat keduanya ingin batal menikah. Kesimpulannya ya, untuk Sobat Pradia, jika kamu suka dengan bacaan yang tidak terlalu panjang, rumit, seperti banyakkan novel yang rumit ya mungkin, buku Kalarati ini bisa jadi sebuah rekomendasi kalian untuk membaca buku yang ringan, tapi juga menyentuh perasaan, tapi juga ada unsur adat istiadat yang dibawa. Kelokalannya dibawa dalam buku yang satu ini. Membaca ini membuat kita tuh mendapatkan beberapa pengetahuan mengenai adat istiadat tadi dan beberapa tempat di Indonesia yang ternyata masih dilestarikan budayanya. Salut untuk 4 orang penulis muda ini yang sudah menurunkan buku yang satu ini. Semoga selalu semangat untuk berkarya dan kamu pun juga harus semangat untuk membaca. Yulia baca lagi ya dalam sajak yang ditulis di buku yang satu ini dalam kumpulan cerpen Kalarati. Ada sepasang sepatu kiri dan kanan. Mereka tak pernah tahu siapa yang melahirkan mereka, bahkan tak pernah tahu siapa pencipta mereka dan untuk apa mereka diciptakan. Kau kesepianku, Dean Perdanaan.
Kini ia tahu betapa amat menyakitkan kekalahan, sebab patah hati lebih dari semua kekalahan yang pernah ia alami selama hidup. Dalam Jelaga di Langit Sore, lalu hidup memang sulit ditebak, seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja ia mau. Semakin berlari semakin kau dihantui. Senja di Sendang Mada, Anggi Putri. Dan yang terakhir, tak ada yang mustahil dari takdir, kelak bisa kembali atau selamanya pergi. Dalam Bertelak Serasi, Rina Karisma. Bisa kalian baca, bisa jadi satu resensi buku yang untuk dibaca sore-sore atau waktu luang kalian. Siang hari ini juga bisa dalam buku Kala Ratih. Selamat membaca.